Dipimpin berdoa. Silakan satu orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, yang tidak masuk hari ini ada berapa? 2 orang. Siapa? Fandi Afif dengan Habibi. Keterangannya apa? Sakit dua-duanya? Izin. Fandi Afif? Sakit. Oke. Baik, terima kasih, Abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan coba belajar silat. Bukan belajar silat, belajar jurus 4 tentang apa? Jaga konsistensi. Apa itu jaga konsistensi? Nanti kita akan coba ke pemahamannya. Tapi sebelum ke arah sana, kita coba buat kelas ini menjadi kelompok kecil. Kayak gini aja kelompoknya. Buka telapak tangan. Ya. Sekarang kalian saling berhadapan. Yang ganjil boleh ke temannya. Yang bertiga berarti bertiga, nggak apa-apa. Oke? Sudah? Ya, berhadapan. Instruksinya, sekarang kalian pinsut. Pinsut atau pinsut? Ya, coba silakan pinsut dulu. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Yang A ngepalkan tangan. Kepalkan tangannya. Sedangkan yang B itu bertugas membuka telapak tangan yang dikepalkan dengan cara apapun. Dan mau digigit kah? Mau dicakar kah? Tapi jangan main kekerasan. Usahakan bisa membuka tangan temannya. Ya? Ayo, coba buka kepalan tangan kawan kalian sebisa mungkin. 1, 2, 3. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7. Perhatikan dulu, ini ronde pertama. Tadi ronde pertama, sekarang ronde kedua. Gantian, tadi yang mengepalkan, sekarang bertugas membuka. Tadi yang membuka, gantian ngepal. Dengarkan dulu instruksinya. Yang bertugas membuka, dengan catatan tidak menyentuh tangan yang dikepal. Membuka tangan kawan kalian, tapi tidak dengan cara menyentuh. Terserah pakai apa saja. Pakai sugesti kah? Pakai hipnotis kah? Atau pakai kata-kata kah? Silakan dimulai, waktunya 1 menit. Nah, silakan yang berhasil. Murid mandiri dan kuat. Udah, waktunya sudah habis. Oke, ada yang berhasil buka? Kenapa Bang? Belum? Ada yang udah berhasil tadi? Oke,
pertanyaan Ustadz. Sekarang coba kita diskusikan. Tadi yang berhasil atau yang dari ronde 1 dengan ronde 2, kira-kira mudah mana? Dengan cara pemaksaan, itu yang pertama. Yang kedua tadi dengan cara kesadaran. Misalnya tadi contohnya Bapak kasih tahu, Bang, kita ini kan saudara. Kalau kita salaman, dalam Islam itu bersalaman itu adalah menggugurkan dosa. Bagaimana kalau kita salaman, Bang? Nah, kan dengan senang hati dia melepaskan. Kira-kira mudah yang mana? Ronde pertama dengan paksa. Gitu ya. Ada yang merasa mudah dengan ronde kedua? Kenapa ronde pertama mudah? Bentar, yang ronde 1 mudah. Kenapa, Bang? Saya tanya Bang Raffi dulu. Kenapa ronde pertama mudah daripada ronde kedua? Karena bisa dibuka, bisa disentuh. Oke, kalau Abang kenapa alasannya ronde kedua lebih mudah daripada ronde 1? Bagi yang hafal. Terus? Betul. Juga. Ada lagi? Kenapa? Ada alasan lain? Oke, baik. Ini nanti ada hubungannya, Bang, dengan konsistensi ya. Perhatikan dulu ke sini. Kenapa kita perlu menjaga konsistensi? Ingat, Bang, kepalan tangan kalian itu anggaplah itu sebagai apa? Barang yang berharga. Tuh. Kita akan bahas ini, Bang, tentang apa itu kesadaran dan apa itu paksaan. Kesadaran itu ronde pertama apa ronde kedua? Dua. Paksaan? Pertama. Kenapa sekarang itu masih banyak orang yang masih sering ke arah yang ronde pertama, dipaksa. Kalau yang kesadaran itu seharusnya itu tumbuh dengan sendirinya. Enak enggak, Bang, kalau kita tuh sadar tanpa dipaksa? Itu enak atau enggak enak? Enak. Contoh, lihat sampah, yang piket sadar dengan tanggung jawabnya sebagai petugas piket, ya kan? Oh, datang ke sekolah, datang tepat waktu, bukan karena paksaan. Oh, enak dengan sadaran. Ini mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah. Ini gambaran tadi ya. Kita nggak suka dipaksa diperintah. Kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia itu ada apa? Ingin dihargai otonominya. Atau sebagai apa? Kemerdekaannya. Masih di antara kita masih banyak orang-orang tuh yang gini. Ini ada contoh. Jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, lihat ini. Apa itu? Radar anti persuasi akan aktif, muncul reaktensi atau reaksi resistensinya. Kenapa? Perintah akan diabaikan, larangan justru malah jadi rekomendasi. Banyak kayak gitu kan? Jangan lihat kiri, lihat kiri. Jangan lihat kanan, dilihat. Kalian kalau hafal Quran, kira-kira enak dipaksa apa sadar? Sadar. Kalau dipaksa tuh kayaknya apa ya? Nah, jadi malas ya. Tapi kalau sadar itu, Masya Allah. Nah, jadi harapannya bahwa dengan adanya kesadaran itu akan menumbuhkan, munculkan diri kita itu sadar akan siapa diri kita dan di mana kita berada. Ini contohnya, Bang. Ini sebenarnya ada videonya, cuman tadi nggak bisa diputar. Apa di situ? Coba dibaca, Bang Nabil. Contoh reaktivitas apa? Sholat. Apa reaksi? Mengapa dia bereaksi seperti itu? Ada. Ini videonya saya ceritain. Videonya ini si Bang Emon ini sudah mau berangkat ke masjid. Tahu-tahu maknya teriak, "Emon, sholat!" Lalu Bang Emon masuk kamar. Jadi panas. Ada pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa berbagi pengalaman? Kenapa? Padahal kita udah mau berangkat nih. Yang namanya mesti sholat ya, apapun lah. Ada pernah punya pengalaman? Apa kira-kira? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa, Bang? Bang Hussein? Dikasih perintah, padahal kita sudah mau melakukan. Seolah kayak jadi terintimidasi gitu ya. Ada lagi yang lain? Kenapa? Kayak bukan diri kita sendiri, betul. Jadi bukan karena kemauan, bukan karena muncul karena kesadaran, tapi karena ada paksaan atau ada perintah. Padahal kita udah mau melakukan nih. Nah, makanya coba
mulai saat ini kita munculkan rasa sadar kita, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan sekolah, contohnya apa? Kesadaran. Buang sampah, apalagi? Hah? Datang awal. Selain itu. Oke, lanjut. Kita masih ke pemahaman. Nah ini Bang, dalam diri kita itu ada 10 tombol ajaib. Atau daya perintah dalam diri. Yang itu otomatis. Pernah mungkin suatu saat kita melakukan sesuatu karena adanya apa? Yang pertama itu ada enjoy, kesenangan. Pernah? Saya senang kok futsal. Saya senang kok ada mini soccer. Udah pernah kayak gitu? Tanpa diperintah kan biasanya? Paling nanya, kapan main nih? Kapan sparring nih? Ada kayak gitu. Itu karena apa? Ada karena kesenangan. Ada yang kedua karena apa? Ke bawah. Bangga. Bangganya karena apa? Misalnya kalau misalnya kalau mini soccer misalnya. Apa bangganya? Nyetak gol. Hah? Dapat foto. Nah, apalagi? Oh, nepis bola. Oke. Yang ketiga ada ke apa? Nah, ini yang penting, Bang. Yang tiga nih. Ini jarang dimiliki oleh orang. Keingin tahuan. Kalau kita mau menjadi orang yang hebat atau kita mau menjadi pembelajar yang hebat, timbulkan rasa ingin tahu. Kenapa kita mau belajar? Karena kita ingin tahu. Tapi kalau sudah nggak ada rasa ingin tahu, adanya tuh ya hanya datang, duduk, diam, pulang. Tapi nggak ada rasa ingin tahu. Kenapa sih saya belajar? Untuk apa sih saya belajar ini? Mengapa sih saya harus ngafal Quran? Kenapa sih saya harus datang awal? Itu rasa ingin tahu yang tinggi. Terus, apalagi? Yang keempat, minat. Ini yang luar biasa. Kalian minatnya kemarin sudah kita tes di pertemuan sebelumnya tentang asesmen bakat minat, gaya belajar dan kecerdasan. Minatnya masing-masing. Itu minat. Yang berikutnya ada tujuan. Tujuan kita hidup tuh apa sih? Harus jelas. Tujuan kita sekolah apa sih? Harus muncul dalam diri kita. 10 tombol ini harus ada dalam diri kita. Kalau itu muncul, insya Allah kita terhindar dari namanya tadi paksaan. Tapi adalah hanya kesadaran. Tujuannya kita ngapa di sini? Tujuan kita belajar ekonomi apa? Tujuan kita belajar sejarah apa? Terus ada kebutuhan. Kebutuhan itu kebutuhan dasar kita dalam bermasyarakat, bersosialisasi sebagai manusia, sebagai siswa. Terus apa? Manfaatnya tadi. Kalau orang nanam, pernah lihat orang nanam Bang, berkebun? Kan ada lahan, ada bibit. Kira-kira kalau orang nanam tuh yang ditunggu apa? Panennya, buahnya. Sama manfaatnya. Kalian sekarang belajar, itu sedang menanam. Dirawat, disiram, betul nggak sih? Coba kalau nanam dibiarin kira-kira. Apa yang terjadi? Tak jadi apa-apa, tak jadi panen. Kalian sekolah, tapi nggak ada motivasi. Ya panennya itu nanti. Nah, makanya pupuknya itu harus dengan tadi kesadaran yang kuat. Aktifkan tentang manfaat. Ada challenge di sana, ada tantangan, tertantang. Masalah itu untuk dihadapi. Ujian itu untuk dihadapi. Di tantangan kalian, bukan sebagai rintangan. Bisa nggak kalian melewati itu? Itu tantangan. Apa? Ada keyakinan. Keyakinan kita jelas ya, bahwa setiap usaha pasti akan memiliki hasil. Prosesnya harus ada. Maka keyakinan itu harus tumbuh. Yang terakhir adalah ada makna. Ini yang berat. Kalian setelah belajar di masyarakat, di sekolah, nanti di masyarakat apa dampaknya? Harus ada Bang, maknanya. Jangan sampai kalian belajar tapi tidak ada maknanya. Harus menguning makna. Ini contoh 10 tombol. Ini contoh yang sering terjadi di dunia kita sebagai seorang siswa. Pembiasaan. Ada pepatah mengatakan apa? Orang bisa karena biasa. Orang bisa itu pasti karena biasa. Orang bisa ngafal Quran kalau dia bisa ngafal Quran. Orang bisa ngafal Quran karena biasa, terbiasa. Terbiasa itu berarti kata-kata terbiasa itu apakah sekali atau berkali-kali? Berkali-kali, berulang-ulang. Continue ya, terus-menerus. Nggak hanya sekali, tapi terus-menerus. Maka yang perlu tadi selain kesadaran adalah pembiasaan. Ini ada 2 tabel. Ada disiplin yang biasa, ini yang dulu banget. Bahkan sekarang masih ada. Yang harapan kita sekarang yang belah sana Bang. Tentang disiplin positif. Contohnya apa tadi situ? Karena faktor eksternal seperti paksaan. Kalau disiplin positif karena kesadaran. Kalau disiplin biasa itu membentuk kepatuhan.
Kalau disiplin positif menumbuhkan tanggung jawab. Yang terakhir jangka pendek, kalau disiplin positif jangka panjang. Kalau emang kalian tumbuh karena rasa disiplin positif tanggung jawab, maka ada nggak ada orangnya itu akan tetap dilakukan. Contohnya kalau sholat bang, kalian di Amumtaz hari biasa sholat misalnya ada panggilan azan, dengan di luar jam belajar harusnya itu tumbuh rasa tanggung jawab. Mau di sekolah dan di sekolah, kalau waktunya sholat tetap sholat. Harapan kita semua di sini itu ke arah tanggung jawab. Ada nggak ada kita, ada nggak ada kalian di Al-Mumtaz tetap melaksanakan kewajiban. Ini kata siapa kenal ini? Kak Seto. Itu apa? Zaman sekarang jangan mimpi punya anak yang menurut. Ya. Kita justru akan frustasi. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Ini zaman kalian, Gen Z ini, usia-usia kalian, itu sekarang banyak yang kontroversi ya di dunia ini. Menentang, nggak patuh. Susah bang, karena apa? Kalian tuh lebih cerdas, kalian tuh lebih hebat, kalian kadang lebih kritis dari orang-orang yang di atas kalian. Karena apa? Dunia kalian tuh beda. Kalian bisa searching informasi lebih luas dibanding kami orang-orang tua-tua terdahulu. Nggak mungkin dilepas. Itu kalau kita menyadari dalam diri kita, dalam genggaman kita ada barang berharga. Barang berharga dalam diri kita, kalian itu apa? Yang perlu kalian pegang teguh. Pertama iman, kedua prinsip. Selain prinsip, komitmen. Itu yang penting. Jadi walaupun kalian berteman dengan siapapun, dengan orang amanah pun, kalian harus punya prinsip. Oke, ini bagaimana kebiasaan terbentuk? Ini nanti ada 4. Pertama ada petunjuknya yang jelas, ada gairah, ada tindakan, ada ganjaran. Contoh yang sederhana tuh gini bang. Yang terbiasa bangun awal sebelum sholat subuh atau pas azan subuh siapa? Bang, siapa lagi? Ini saya contoh aja nggak apa, bang. Yang terbiasa bangun awal, ya bang Aiman. Terbiasa bangun subuh tuh biasanya dengan cara apa? Pakai alarm. Berarti itu ada petunjuk berarti ya. Ada sesuatu yang diaktifkan. Terus selain itu? Udah mulai terbiasa. Berarti ada gairah. Ada sesuatu yang membuat kita tuh, ini harus udah menjadi suatu kebiasaan. Terus ada lagi. Kalau yang poin 4, tindakannya apa berarti? Setelah dengar alarm berarti bangun. Kan ada nih. Dengar alarm, bangun, matiin, tidur lagi. Ada nggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Biar bisa tidur lagi. Itu tindakannya. Terus yang terakhir berarti ada ributnya, ada ganjaran. Buatlah kebiasaan itu menjadi suatu apa? Menjadi suatu berharga. Jadi subuhnya nggak ketinggalan. Itu kan yang terasa dan bisa lebih fresh. Nah itu membangun bentuk suatu kebiasaan. Ini ada pepatah lama mengatakan sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah ini prinsipnya. Terus, ini ada kuesioner. Kita sekarang masuk ke langkah berikutnya tentang bagaimana contoh keseharian kalian. Nanti saya akan bagikan ini satu orang 3 lembar. Ya, silakan nanti diisi. Petunjuknya nanti setelah Bapak bagikan kalian akan boleh isi. Murid mandiri dan kuat, sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Sudah? Sudah semua? Ya.
Silakan diisi nama kalian sama kelas. Nanti kalian tuliskan. Pergi tidurnya jam berapa? Bangun tidurnya jam berapa? Sehari ke depan nanti itu apa? Jam berapa mulai tidur? Jam berapa mulai bangun? Bisa? Dan seterusnya sampai ke bawah. Terus nanti apa manfaatnya tidur cepat? Harus dilakukan agar bisa tidur lebih cepat. Di situ ada keterangannya. Silakan diisi dulu. Silakan diisi yang sehari aja dulu, yang kolom 1 aja dulu, yang kolom 1. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.